Hari ini menurut rencana Menko Polhukam Wiranto akan menyampaikan siapa dalam kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta pada 22 Mei lalu. Hal ini perlu diungkapkan supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Sulaiman B. Ponto, mantan Kepala Bais TNI, dan sudah terhubung melalui sambungan telepon Hermawan Sulistyo, peneliti LIPI. Selamat pagi Pak Sulaiman. Selamat pagi. Dan kami akan mencoba tetap menghubungi Prof. Kiki ya melalui sambungan telepon. Kita ke Pak Sulaiman terlebih dahulu. Pak Sulaiman, ini kalau kita lihat di majalah Tempo begitu gamblang, begitu terpampang nyata, begitu nama-namanya segala macam. Ini sangat-sangat terbuka. Apakah ini sesuai prediksi Anda? Nama-nama ini kemudian muncul meskipun memang kita masih memegang teguh azas praduga tak bersalah. Ya, bagi saya ini suatu hal yang luar biasa ya, lompatan yang begitu tinggi bahwa apa yang tertulis itu bukan lagi sebagai indikasi. Kalau dari kemarin kan saya bilang indikasi. Tapi ini sudah betul-betul pengakuan dari orang per orang yang melakukan kegiatan itu. Sehingga antara polisi dengan Tempo lah katakannya, itu sudah bisa berdiri sama tinggi. Mungkin polisi akan lebih tinggi kalau dia punya tapping telepon. Tapi apa yang dimajukan oleh Tempo, itu betul-betul sudah pengakuan, tidak lagi indikasi. Jadi lompatan yang begitu tinggi. Tapi adakah nama-nama lain yang menurut Anda sebetulnya mungkin ada juga gitu, indikasi kuat ada di situ? Kalau melihat yang ada di Tempo, itu semua sudah terpampang dengan jelas, semua ada di situ. Karena itu sudah pengakuan yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kalau dulu tidak berani kita tulis begitu, pasti pakai inisial dan pakai indikasi. Kalau ini tidak lagi. Terbuka hampir sama dengan berita acara. Ketika Anda mengatakan ini lompatan yang jauh, artinya sebelum-sebelumnya Anda sempat pesimis nama-nama ini akan terungkap ke publik. Ya, sebelum-sebelumnya karena kita sangat berhati-hati dengan asas praduga tak bersalah kan. Jadi nama-nama ke publik pasti akan dikasih inisial dari siapa ke siapa. Tapi apa yang dikatakan Tempo ini tidak lagi, tapi terbuka begitu. Oke, tim Mawar. Ya. Ini juga judulnya bau harum mawar ini di Tamrin. Tapi kalau ada satu sosok Fauka Nur Farid, Anda mengenalnya sosok seperti apa ini? Nur Farid dulu pernah masuk jadi salah satu pelatih saya di Satintel. Di Satintel dan di... Seperti apa sepak terjang? Ya namanya orang intelijen, tidak ada orang intelijen yang jelek. Pasti hebat, makanya saya terima. Untuk melatih anak buah yang ada di sana. Setelah waktu itu keluar dihukum? Setelah hukuman, ya. Setelah hukuman masuk ke Satindo, saya latih karena mereka punya kapabilitas yang bagus. Ya apa salahnya saya pakai untuk melatih anak-anak ke bawah. Tapi apakah menurut Anda nama-nama yang kemudian selain ada Fauka Nur Farid, ada Sunarko di situ, ada Habil Marati, Asmaizul, Iwan Kurniawan, ya, ini dalang atau memang hanya aktor? Saya kira itu hanya aktor saja. Jadi karena begini, ini kan kasusnya kan jauh, tidak bisa lepas ya dari 17. Nah tekanan dari atas itu berhenti sampai sini. Nah yang ke bawah ini yang akhirnya punya ini sendiri-sendiri kan. Jadi tidak dalangnya masih jauh lah itu. Dalangnya masih jauh. Apakah Anda optimis dalangnya juga akan diungkapkan atau hanya mereka ini saja? Ini kan seperti situasi berantai. Kalau ketinggian sekian, ini yang atas itu menekan hanya sampai sini, habis secara alamiah habis tekanannya. Tapi akan muncul tekanan baru ke bawah. Nah, ini yang bermain punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, inilah yang biasanya ketangkap ini. Karena dia yang sudah paling bawah. Sedangkan dari atas itu hanya sekedar aja dia plung. Secara alamiah habis tenaganya di sini. Artinya akan diputus. Terputus. Saya tidak bertanggung jawab begitu ya. Bisa begitu, bisa juga terputus dengan sendirinya. Oke, belajar dari kasus 98 ketika tim Mawar kemudian beberapa diantaranya mendapatkan hukuman. Waktu itu seperti apa sehingga kemudian dalang utamanya tidak diungkap? Ya. Karena tim Mawar kan jangan lupa dia tim intelijen. Tim intelijen itu begitu dia bilang itu tanggung jawab saya. Selesai atas. Ini inisiatif saya melakukan aksi tersebut. Inisiatif saya selesai. Ya itu intelijen. Pola yang sama akan diterapkan di sini. Bisa saja. Bisa saja. Ini karena apa? Mereka pendidikannya begitu, didesain begitu, bahannya begitu, jawabannya pasti begitu. Kenapa tim Mawar kemudian? Kita tahu memang ini akan berkaitan erat dengan Pak Prabowo begitu karena memang di tahun 98 tim Mawar langsung bertanggung jawab kepada. Tapi kemudian ini kait-kaitkan dengan Prabowo. Masalahnya begini. Banyak yang kemudian menganalisa bahwa
Prabowo yang harus bertanggung jawab. Bagaimana Anda membacanya? Masalahnya begini, saat itu saat yang sama Prabowo juga dihukum, ini juga dihukum. Padahal saat itu dia bilang ini tanggung jawab saya. Nah, inilah permainan indikasi namanya kan. Nah, sekarang ini Pak Prabowo di atas, tiba-tiba Fauka muncul. Nah, diindikasikan lagi Fauka ini representatif dari tim Mawar. Padahal tim Mawar itu kan ada 11 orang. Ya. Kali ini cuma satu-satunya. Barangkali kalau di atas ini bukan Pak Prabowo, mungkin ini jadi tim melati barangkali. Iya kan? Nah, kenapa tim Mawar ini lengket sama namanya Fauka? Ya karena kebetulan tim Mawar ini dihukum bersama-sama dengan Pak Prabowo saat itu. Nah, apakah sekarang setelah muncul Pak Prabowo lagi dan si Fauka lagi, apakah ini masih tim Mawar? Kan hanya sendirian dia. Apa kemudian keahlian dari seorang Fauka Nur Farid ini? Ya ibarat pisau lah. Pisau itu kan bukan dia, tinggal orang yang menggunakan si pisau. Seperti apa? Yang jelas keahlian intelijen tidak bisa kita cabut dari seorang namanya Fauka. Tergantung siapa yang memanfaatkan dia. Jadi waktu itu juga pernah ya bergabung di BAIS begitu kan Pak ya? Ya baik. Tapi kalau menurut Anda elitnya siapa sih sebetulnya? Nah itu yang Anda pernah mengatakan bahwa ini elitnya harus diciduk. Itu yang saya bilang akan sulit. Kenapa? Karena dalam masalah ini kan tidak murni satu pembunuhan seperti itu ya. Tapi ada proses politik. Di mana proses politik itu tekanannya kan tidak sama. Ya, yang atas hanya sampai berhenti dia. Secara alamiah. Seperti cecak memutus ekornya ketika mendapat bahaya. Kalau itu dia putuskan sendiri. Tapi ini kan tidak. Dia hanya ngomong besok hilang depan saya. Ya udah sampai sini. Yang di bawah ini benar-benar dihilangin yang di depan matanya. Padahal ini kan tidak perintah. Jadi secara alamiah dia hilang, muncul tekanan baru. Nah, ininya yang nanti akan jadi korban. Atau di atas pun sudah tahu, saya sampai segini aja. Baik. Itu sudah alamiah seperti itu. Tapi yang tantangan menarik, untuk membetulkan. Ya, yang menarik juga adalah ini sebelum kemudian aparat yang wajib mengumumkan, ini media terlebih dahulu. Sebelumnya juga ada Indonesia Police Watch yang kemudian terlebih dahulu mengungkapkan katanya ada 2 purnawirawan perwira tinggi, 2 purnawirawan perwira menengah, dan 1 anak ustadz ternama yang waktu itu memang belum ketahuan siapa namanya. Lalu kemudian media sekarang mengungkapnya. Ini Anda melihat ada sebuah skenario apa? Nah, Kenapa tidak kemudian polisi terlebih dahulu? Nah, itu yang saya bilang. Ini betul-betul suatu kemajuan yang betul-betul di luar perkiraan saya. Bahwa Tempo akan begitu detail serupa dengan BAP. Saya kira polisi itu lebihnya nanti cuma tapping telepon. Karena semuanya itu sudah begitu telanjang. Anda yakin nama-namanya akan sama persis yang akan diumumkan nanti? Kalau tidak sama, Tempo artinya ini digantung. Digantung Tempo. Makanya saya yakin sama. Kenapa? Kalau tidak pencemaran nama baik ini. Tidakkah kemudian ini bisa dibaca bahwa kemudian ini diskenariokan, dibuka terlebih dahulu pelan-pelan seolah-olah menekan polisi, lalu kemudian juga polisi mengungkapkan. Karena ini terlalu kuat katanya untuk dibuka. Kalau saya tidak melihat itu, kita tidak usah lihat belakang-belakang, tapi faktanya seperti itu. Dengan fakta seperti ini, berarti Tempo sangat yakin karena dia sudah tahu apabila tidak sesuai fakta, dia pasti kena. Baik. Pasti kena beberapa undang-undang yang sudah menunggu. Baik. Kami nanti akan kembali berdialog tentunya pemirsa. Tetaplah bersama kami, nanti akan juga bergabung Hermawan Sulistyo, peneliti dari LIPI. Anda kembali bersama kami dan kami masih mencoba menghubungi Hermawan Sulistyo lewat saluran telepon. Untuk sementara kita juga akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Sulaiman Beponto. Pak Sulaiman, tadi Anda mengatakan bahwa ini seperti elitnya tidak akan tersentuh karena dalam teori intelijen biasanya yang di bawah ini kemudian mengaku bahwa ini inisiatif sendiri sehingga ini terputus. Tapi adakah metode, adakah cara untuk kemudian bisa mengutus sampai ke elitnya, sampai ke puncaknya dalam teori-teori intelijen? Tidak mungkin. Seberapa sulit? Karena dia akan bilang saya sampai sini. Kemudian karena saking tingginya, itu saya bilang, saking tingginya, tekanan dari atas itu tidak akan sampai ke bawah. Dia secara alamiah berhenti di sini. Nah, dari sini akan ada tekanan baru ke bawah ini. Nah, ini yang justru dengan yang jadi teknologi korban. yang semaju sekarang, dengan adanya katakanlah rekaman-rekaman perbincangan telepon minimal. Sepanjang itu untuk dibuktikan dengan hukum sulit. Kecuali dibuktikan dengan intelijen, hanya bermain-main indikasi. Kalau bermain-main indikasi saja, itu pasti bisa.
Tapi kalau bermain-main dengan fakta hukum, tidak mungkin. Jadi masyarakat hanya bisa melakukan membaca indikasi tanpa kemudian tahu siapa sebetulnya dalangnya, tapi kemudian hanya indikasi. Tapi untuk dibuktikan secara hukum sangat sulit. Sangat sulit. Sama seperti kejadian 98. Ya, sangat sulit. Kenapa? Karena memang itu alamiah, terlalu jauh dari atas sampai ke tanahnya. Sehingga tekanannya itu tidak akan mungkin sampai bawah, tidak mungkin. Dia akan berhenti, entah sepertiga, entah setengah. Kalau begitu kejadian seperti akan terulang lagi dong, Pak Sulaiman. Ya bisa saja, memang itu alamiah, karena itu alamiah. Jadi orang yang di atas, memang ini akan sangat tersentuh. Kenapa? Ya secara alamiah, tenaga itu tidak mungkin dari atas sampai bawah. Roket aja itu ada beberapa kali tekanan ke atas. Oke. Kalau bisa dijelaskan kepada masyarakat secara luas, Pak Sulaiman, mantan tim Mawar yang ada tadi sebut 11 orang ini, kan ada yang kemudian masih menjabat, ada yang kemudian aktif lagi di TNI begitu ya. Seperti apa kemudian sebaran mereka saat ini untuk kemudian menggambarkan? Saya kebetulan yang tahu hanya Foka, karena betul-betul dia datang ketemu dengan dia waktu itu, dibawa oleh salah satu direkturnya. Oh ya itu, kalau yang lain hanya ya sepintas lalu ya. Sepintas lalu kayak Majen Hairawan kalau tidak salah. Tapi pastinya tidak terlalu, cuma tahu oh ya dulu pernah. Artinya mereka masuk lagi aktif lagi di TNI kan? Artinya memang ya, masih setelah, ada. Ya namanya hukuman, setelah hukuman ya balik lagi. Apabila di dalam perjalanan dia baik, ya akan naik sesuai pangkatnya, sesuai haknya, kapabilitasnya. Kalau setelah dia dihukum kemudian dia berkelakuan baik, tanpa ada hal-hal yang perlu, ini ya dia akan dihargai sesuai aturan yang ada. Dan apalagi anak-anak intelijen ini itu orang-orang pilihan. Oke. Saya sempat membaca statement dari Prof. Kiki atau Hermawan Sulistyo menyatakan bahwa Prabowo harus bertanggung jawab dalam hal ini. Mungkinkah? Nah, itu kan moral. Ya terserah. Karena apa? Pak Kiki melihat dari indikasi saja. Entah, saya tidak tahu dia dapat fakta apa ya. Beliau mendapat fakta hukum sehingga seperti itu. Tetapi kalau hanya bermain-main indikasi, ya bisa dikatakan seperti itu. Bermain-main indikasi ini termasuk di dalamnya adalah mengajak turun ke jalan dan segala macam. Ya bukan, indikasinya begini. Kalau bisa saya membaca ya. Karena dulu Pak Prabowo dihukum bersama-sama tim Mawar. Kemudian sekarang ada Fauka di bawah dianggap representasi tim Mawar. Maka Pak Prabowo ya seperti yang dikatakan tadi, karena sepertinya ada hubungan. Itu saya bilang itu adalah hubungan indikasi saja. Tapi kalau itu secara hukum nggak ada. Apalagi kalau bilang sekarang tim Mawar, dari 11 orang hanya satu Foka, bagaimana mau dibilang itu tim Mawar? Kan nggak mungkin. Jadi memang dikait-kaitkan saja dengan tim Mawar. Itu dikaitkan karena kebetulan di atas Pak Prabowo, itu saja. Oke, tapi kalau kita lihat Pak, ini diungkapkan hari ini, Selasa 11 Juni. Anda melihat alasannya apa saja? Nah, adakah alasan tertentu kemudian baru diungkap sekarang? Ini kan udah berminggu-minggu lamanya. Kalau saya lihat ini kejar-kejaran dengan tempo. Karena apa? Pemerintah jangan sampai tempo sudah seminggu baru pemerintah muncul. Ini main-main bisa dilihat masyarakat. Tapi karena tempo sudah muncul, maka ini pemerintah harus ingat, negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Jangan sampai tempo sudah muncul, negara belum muncul. Wah ini main-main ini. Nah karena tempo sudah muncul, ini harus secepat. Tapi keseriusan juga dipertanyakan karena memang ini bukan benar-benar dalang ya. Paling tidak, sekarang kita tidak akan bisa bilang dalang mana tidak. Pelaku. Pelaku ini, nanti dari pelaku ini kan satu persatu akan naik. Ya itu tadi, saya bukan tidak sampai di dalang, tapi kita sebut aja lah pelaku. Sampai di atas kan nanti pelaku juga. Kalau dalang orang tidak melaksanakan suatu kelakuan kan. Itu kalau dalang, diam-diam aja main. Tapi kalau dia mulai dari pelaku, terus nanti pelaku terus. Sampai juga ke atas, pelaku. Baik. Kalau pelaku itu pasti. Kalau baik, dalang, tapi ada analisa seperti ini Pak Sulaiman. Ini Indonesia Police Watch kemudian melakukan analisa bahwa memang kerusuhan di 22 Mei ini didesain terbatas saja. Malam hari dan terbatas saja. Dan ini pelakunya atau dalangnya tidak akan pernah terungkap secara jelas. Anda setuju? Itu yang saya bilang tadi, karena tekanan dari atas kan tidak akan sampai ke bawah. Sudah alamiahnya seperti itu. Nggak mungkin dia
kamu pergi ke sana, ya nggak mungkin. Kalau kemudian disebutkan ini Nggak nostalgia antara Prabowo dan Wiranto, Anda membacanya seperti apa? Enggak juga. Kenapa? Yang namanya Menko Polhukam di zamannya Pak Jokowi, mulai dari Pak Tejo, Pak Luhut, baru ketiga Pak Wiranto. Masa Pak Wiranto disiapkan untuk Pilpres Pak Prabowo mau muncul? Ini kan hanya satu kebetulan. Memang ini sangat-sangat kebetulan saja. Kenapa Menko Polhukam kok Pak Wiranto? Padahal waktu Pak Wiranto diangkat, Pilpres kan belum. Kita belum tahu siapa yang mau jadi berhadapan itu. Ini masih asas hukum praduga tak bersalah. Ya, Pak itu Sulaiman, tetap kita akan baru, kembali dengarkan pernyataan dari Foka Nur Farid yang kemudian namanya disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan 22 Mei. Saya dengar bahwa saya di situ, apalagi di Majalah Tempo, saya diisukan sebagai dalang dan ikut dalam kerusuhan itu semuanya nggak benar. Jadi saya minta masyarakat lebih lebih cerdas lagi, ya kan, lebih pandai lagi, ya kan. Dan saya tekankan di sini bahwa saya tidak terlibat ataupun saya tidak pernah ikut rapat apapun dengan tentang pengerahan massa, dan saya tidak pernah memerintahkan anak buah saya untuk datang dalam kegiatan di Bawaslu, ya kan. Kalau terus kemudian ada anggota saya yang mengaku, itu kan hak rakyat. Yang jelas saya tidak pernah perintahkan untuk individu Bang ya? Ya individu lah, individu, masing-masing individu itu kan saya nggak bisa melarang, karena itu kan hak individu tiap-tiap orang, ya kan, untuk menuntut keadilan. Nah, kalau sudah membatas seperti ini, bagaimana? Apakah kemudian ini juga dirinya memang memutus mata rantai itu juga, atau memang nanti ini mempersulit ke atasnya? Ya, itu yang saya bilang tadi kan. Hanya kebetulan di atasnya Pak Prabowo yang sama-sama tim mawar dihukum. Nah, dia adalah anggota tim mawar saat itu, dibilanglah tim mawar ikut. Kalau di atas bukan Pak Prabowo, kan saya bilang tadi dia jadi tim melati karena tidak ada. Nah, itu apa kata dia? Nah, tinggal dibuktikan aja. Selama ini kan belum ada terbukti. Berarti benar. Nah, tinggal nunggu aja. Di sini pun di Tempo hanya indikasi. Ya. Hanya indikasi dari apa? Dari kata mawar. Mawar punya hubungan dengan sesama hukuman. Kan sebenarnya Mawar dan Prabowo apa hubungannya? Sama dihukum pada saat yang hampir bersamaan. Itu aja kan? Oke. Apa harapan Anda dari ekspektasi Anda dari pengungkapan nama-nama di hari ini, Pak? Ya, paling tidak yang ekspektasinya apa yang ada ini, ya negara tidak boleh kalah. Segera laksanakan tindakan hukum kepada orang-orang yang betul-betul sudah terbukti melaksanakan pelanggaran hukum. Karena itu yang ditunggu-tunggu masyarakat sekarang. Jangan hanya diumumkan atau di trial by koran, tapi tidak segera ada tindakan hukum, hanya dipublikasikan saja. Ini untuk setelah ada ini harus segera ada pengadilan, harus segera jalan supaya kelihatan bahwa itu adalah serius. Pak Sulaiman, kalau kita lihat kan ini ada aktor perkerusuhan, ada juga masalah usaha pembunuhan. Ini kan ada dua kelompok ini. Ada nama juga Kiflan Zain kemudian disebut. Ini apakah kemudian kepentingannya sama, motifnya sama, atau memang ada motif-motif yang berbeda-beda? Itu yang saya bilang tadi, setelah tekanan atas muncullah tekanan kedua yang berbagai macam di situ. Saya baca di sini Pak Kiflan bilang bukan masalah sekarang, masalah 2016. Nah, itu buktinya apa? Bahwa dalam tekanan kedua ini sudah masing-masing punya campur aduk semua, pembonceng-pembonceng itu muncul dengan agendanya sendiri-sendiri yang dapat saja ini di luar kontrol oleh yang memberikan tekanan pertama itu. Itu yang saya bilang sulit. Karena ini sudah itu contoh Pak Kiflan kan. Ya itu 2016 kok, bukan masalah sekarang. Jadi itu ada dendam pribadi juga nah, dengan itu seseorang lagi juga. Kan, dengan suara juga, itu lain. Itu baru satu dia, belum yang lain. Nah, ini bagaimana polisi membuktikan itu. Baik. Tapi minimal apa yang sudah ada di sini, kalau minimal sama, masyarakat itu sudah ada kepercayaan.
Yang celaka kalau tidak sama, wah itu yang kacau. Dua-dua nggak beres nanti. Baik. Jadi ini keinginan yang di atas kemudian ditafsirkan berbeda-beda atau Iya. memang yang di bawah Atau di ini bawah sudah punya punya rencana sendiri. punya rencana sendiri-sendiri Iya, dan bisa. kepentingan sendiri-sendiri begitu ya. Iya. Oke. Dengan katakanlah nanti siang pukul 10 sesuai agenda bahwa ini akan diumumkan nama-namanya, lalu kemudian juga ternyata itu bukan dalang utamanya, dampak buruknya apa ke depan ini? Saya kira no problem, karena yang kita kejar Bukankah nanti ini akan terulang lagi karena dalangnya masih ada? sepanjang dalang itu kan di atas ya. Sepanjang nanti kita mendapat pelajaran bagi pelaku-pelaku di bawah yang dihukum, satu saat kan si dalang tidak akan mendapat pelaku. Wayangnya kan dia nggak akan ketemu. Sekarang masalahnya si wayangnya ini masih, aku nggak dihukum kok. Coba nanti wayang-wayangnya ini dihukum semua. Si dalang pasti satu saat tidak akan lagi mendapat wayang. Kecuali wayangnya sendiri memang punya agenda sendiri. Jadi kita jangan, kalau saya tidak akan memakai kata dalang, tapi pelaku. Karena kalau dalang sudah pastilah nggak akan ketemu. Tapi kalau pelaku, Karena dalang adanya di belakang. pasti di belakang. Tapi kalau pelaku pasti ketemu. Oke, tapi dengan adanya pengungkapan nama, kemudian juga penangkapan sejumlah orang, apakah ini sebagai sebuah jaminan lebih aman nanti ke depannya katakanlah mengamankan sidang MA dan MK segala macam ke depannya? Oh iya, sangat berpengaruh. Karena disinilah sekarang kepercayaan masyarakat ini ditentukan ini. Setelah hasil ada Tempo, kemudian nanti diberitakan. Setelah itu terus ngapain? Jangan sampai setelah itu terus terdiam. Setelah itu sudah harus dengan proses pengadilan. Jalan terus, sporadis. Paling tidak dalam tempo yang saya sudah mendapatkan ini loh pelakunya, pelaku ya, belum sampai ke atas. Belum sampai kalau Atau jangan-jangan ketika misalnya media katakanlah Tempo tidak mengumumkan nama-namanya, tidak membuka secara gamblang, jangan-jangan juga pengungkapan nama-nama ini akan lama. Anda melihatnya juga seperti itu? Iya bisa saja kalau Tempo belum muncul, ini juga mungkin masih mencari yang lebih detail lagi kan, pasti mereka akan mencari lebih detail sehingga butuh waktu lagi untuk mencari yang detail. Karena apa? Kalau dikejar si dalang kan jauh dalang. Tapi kalau dikejar pelaku itu dia akan step by step pelaku. Jadi namanya dalang itu sudah orang tidak berbuat langsung. Tapi kalau pelaku itu langsung pelaku terus pelaku. Jadi kita kenapa harus pakai kata dalang sih? Pelaku aja kan langsung. Baik. Pelajaran apa yang kemudian bisa kita pelajari, bisa kita ambil dari masalah ini, Pak Sulaiman? Jadi dari masalah ini memang dalam masalah-masalah seperti politik itu kita sudah harus siap bahwa tekanan-tekanan dari atas itu tidak akan sampai ke bawah secara tegak lurus. Tapi dia akan berhenti di titik tertentu kemudian dia mencar sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan ini saya kira sebelum jauh ini sudah tulisan sudah banyak. Hati-hati para pembonceng sekarang mengendalikan tunggangannya. Jadi dulu yang bonceng sekarang menunggangi. Baik. Tapi kalau sudah jalan sudah susah, ini yang terjadi. Baik. Ya, kami sudah tersambung dengan Hermawan Sulistyo. Oh iya, mohon maaf, ternyata tidak tersambung dengan Prof. Kiki dan Pak Sulaiman. Terima kasih telah berbagi analisa bersama kami di Metro Pagi Prime.